1 menit. Kurang 1 menit. Jadi untuk peserta yang terakhir, Nah, yang baru kita ingatkan jangan lupa juga ya. untuk menjaga waktunya nih Mas Joni. Benar. Betul. Dan peserta terakhir ini Mas Adam ada dari Pondok Pesantren Al Iman, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Indriani. Uhaikum tahiyatan islamiyatan, tahiyatan mubarakah, wa nubashirukum salaman ahlil jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina. Assalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Muhammadar Rasulullahi sadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin sahabat syariah generasi Indonesia rahimakumullah. Merah putih indah berkibar, melambangkan kuatnya perjuangan bangsa. Hadirin sahabat syariah, apa kabar? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah. Tahun 1980 terdapat sebuah negara yang sangat kaya raya. Negara yang hanya dengan jumlah penduduk 10.000 orang dan dengan hasil kekayaan tambang fosfat membuatnya pernah menjadi negara teratas dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia, mencapai $27.000 Amerika Serikat per tahun. Tapi 10 tahun kemudian negara tersebut bangkrut. Sebabnya tambang fosfat yang sudah tidak bisa lagi diandalkan, pendapatan yang tinggi yang tidak bisa dikelola dengan baik, terlanjut dihambur-hamburkan. Negara kecil Nauru jatuh miskin karena mereka tidak bisa memanfaatkan posisi mereka ketika mereka kaya dengan mengembangkan alternatif ekonomi selain tambang fosfat. Hadirin sahabat syariah, kegagalan dalam menghadapi masa depan dengan potensi yang kita miliki saat ini tidak hanya dialami oleh negara Nauru, tapi juga bisa terjadi, bahkan telah terjadi kepada orang-orang di sekitar kita. Betapa banyak atlet dan artis Indonesia yang ketika mereka pada masa jayanya berlimpah ruah pendapatan, tapi ketika mereka sudah tidak produktif, mereka jatuh kepada jurang kemiskinan. Sebabnya sama, tentang perencanaan keuangan. Hadirin sahabat syariah generasi Indonesia rahimakumullah. Islam selalu mengajarkan kepada kita untuk waspada dalam menghadapi masa depan dan senantiasa untuk menjadikan hari esok agar lebih baik dari hari ini. Agar kita bisa menjadikan hari esok menjadi lebih baik, kita diminta untuk memanfaatkan, memaksimalkan semaksimal mungkin potensi yang kita miliki saat ini. Berkaitan tentang ini, teringat sebuah hadis yang mengajarkan kepada kita untuk memanfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wasihataka qabla syakomika, wa ghinaka qabla fakrika, wa faraguka qabla syuglika, wa hayataka qabla mautika." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Dan hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadirin sahabat syariah rahimakumullah. Hadis tersebut memberikan pesan yang sangat kuat kepada kita. Bahwa seorang muslim
diminta harus memiliki perencanaan untuk masa depannya. Sebagai generasi digital, kita dihadapi dengan dua sisi. Kemudahan akses layanan keuangan melalui perkembangan teknologi dan informasi. Dan di sisi lain, godaan konsumerisme yang sangat deras yang menentukan kepada kita untuk sangat bijak menggunakan uang yang kita miliki saat ini. Kita harus bisa membedakan mana kemauan kita dan mana kebutuhan kita. Hadirin sahabat syariah, bahkan dalam memetakan keuangan, dalam memetakan perencanaan keuangan ini, kita harus bisa membedakan sesuai prioritasnya. Imam As-Satibi menyatakan ada 3 tingkatan kebutuhan berdasarkan kemaslahatannya. Yang pertama, kebutuhan daruriyat, haziat, dan tahsiniyat. Ketiga hal ini mencakup terkait duniawi dan ukhrawi. Kebutuhan daruriyat adalah kebutuhan yang sifatnya azazi, yaitu mencakup tentang kebutuhan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan yang biasa disebut daruriyatul khamsah. Pemenuhan kebutuhan 5 dasar ini merupakan keputusan kita yang pertama dalam keputusan kita sebagai seorang muslim. Hadirin sahabat syariah, generasi Indonesia rahimakumullah. Sebagai generasi muda, kita harus bisa merencanakan keuangan kita dengan cara melatih diri, menyisihkan dana, menyisihkan anggaran keuangan kita selain kebutuhan kita sehari-hari. Selagi kita masih muda, kita bisa merencanakan keuangan kita. Kita bisa menyisihkan keuangan kita kepada 3 hal. Dengan kita berdonasi, dengan kita menabung, dan dengan kita berinvestasi. Perencanaan keuangan dengan baik, sama halnya kita belajar melatih diri untuk berbelanja bijak. Sebagaimana Bank Indonesia selalu memberikan edukasi publik untuk berbelanja bijak, hidup hemat, guna mengendalikan ekspektasi publik yang dapat mempengaruhi inflasi pada periode tertentu. Hadirin sahabat syariah rahimakumullah. Selain menyisihkan anggaran atau dana kita terhadap berdonasi, terhadap menabung, terhadap berinvestasi, kita sebagai seorang muslim juga harus mampu menyisihkan anggaran kita, menyisihkan dana kita kepada sektor sosial melalui infak dan sedekah. Karena masyarakat muslim di Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang gemar dalam bersedekah menurut World Charity Index. Hadirin sahabat syariah, perencanaan keuangan melalui sektor sosial ini merupakan tabungan kebaikan hari ini untuk masa depan. Dengan berinfak, hati seseorang akan tenang. Dengan berinfak, kita akan dijauhkan dari bala dan bencana. Dan dengan berinfak, akan meningkatkan solidaritas sesama muslim. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, barang siapa apa saja yang kita infakkan di jalannya, Allah akan menggantikannya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur razikin. Dan apa saja yang kamu infakkan di jalanku, maka aku akan menggantikannya dan akulah sebaik-baik pembeli rezeki. Quran surah As-Soba ayat 29. Hadirin sahabat syariah, generasi Indonesia rahimakumullah. Sebagai kesimpulan dakwah saya pada kesempatan kali ini, perencanaan keuangan yang baik akan membentuk karakter yang tangguh dalam melihat masa depan dan pengendalian resiko. Kita tidak tahu bagaimana nasib kita di hari-hari selanjutnya. Maka perencanaan keuangan adalah hal yang penting yang harus kita budayakan. Supaya kita meningkatkan keberkahan dalam perencanaan keuangan kita, senantiasa kita selalu menggunakan platform syariah sebagai bentuk dukungan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Hadirin wal hadirat, generasi syariah rahimakumullah. Mungkin kiranya sekian dan demikian yang dapat saya sampaikan. Buah dikupas biar dirujak, makanya bareng di hari Jumat. Mari berbelanja bijak, gunakan rupiah dengan tepat. Sop ikan berkuah isinya patin, air mangkoknya dibersihin. Mari infak dan sedekah secara rutin, insya Allah tenang lahir dan batin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Mas Mohon maaf, Indiani, mungkin bisa di atas panggung tetap terlebih dahulu. di atas panggung, temani kita berdua ya di sini ya.